warna sering banget jadi identitas suatu brand bisnis kayak gitu ya, Jis ya. Ya. Bahkan kadang jadi apa ya? Jadi filosofi, jadi psikologi bisnis kayak gitu. Kayak ini deh, kalau pedagang-pedagang chicken ayam gitu ya, biasanya tuh merah gitu ya. Merah kuning gitu. Ya bisa kita lihat ya, kayak The Besto, Hisana, kemudian Sabana, merah kuning gitu kan kebanyakan. Terus yang lain-lainnya McD juga merah juga. KFC juga ada merahnya gitu kan. Nah yang seperti itu tuh bener atau enggak sih gitu? Tidak pasti. Tidak pasti Karena itu kan ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu tidak pasti. Oke. Enggak kayak matematika gitu. Kalau matematika kan 1 tambah 1 2 gitu. Agak susah tuh di debatnya gitu kan. Kalau ini karena berkaitan dengan makna, sehingga semua orang bisa memaknakan apapun gitu. Oke. Dalam artian di daerah ini mungkin merah itu tanda bahaya, di daerah lain mungkin merah itu bisa jadi keberuntungan gitu. Iya. Sehingga itu bukan ilmu pasti gitu. Ya katanya kan kalau bisnis ayam pakai warna merah bikin berselera kayak gitu ya. Ya. Nah, yang kayak gitu tuh belum pasti gitu ya. Belum pasti. Oke. Karena tergantung si budaya masyarakatnya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya gini, tentukan warna bisnis kamu sesuai dengan filosofi yang sudah ada tuh misalkan. Kalau merah untuk bisnis ayam misalkan, itu berarti tidak pasti nih. Tidak pasti itu. Tidak pasti. Itu karangan desainer. Oke. Karena ya ini bocoran nih. Desainer itu kadang bikin desainnya dulu baru bikin filosofinya. Jadi filosofinya ngarang. Ya dikait-kaitkan lah ya dengan hal-hal yang benar. Bersifat positif kayak gitu ya. Ya biar gol gitu. Dalam artian biar gol. Nah, tapi ketika kita berbisnis nih, kita kan pakai warna apa nih? Nah itu pertama tuh yang menjadi acuannya. Saya bisnis makanan nih, lawan saya pada warna merah kuning. Saya mau warna apa nih? Gitu. Apakah mau ikut? Tapi mungkin akan jadi seperti seragam, atau mau misalkan berseberangan. Misalnya pakai warna biru gitu, yang nggak apa-apa juga gitu. Misalkan makanan warna biru nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Atau warna hijau misalkan. Ya men-challenge lah ya. Iya, karena itu nggak pasti sebenarnya gitu. Bahkan kalau misalkan kita tahu cara pakainya malah jadi bagus gitu. Ketika kita beda sendiri akhirnya. Teman-teman punya contoh nggak kira-kira ada jenis bisnis yang sama kayak ya ayam lah ya, ayam Hisana, Sabana, tapi ada yang berbeda warna nih tapi tetap laku. Ada nggak ya contohnya ya? Ada yang hijau. Apa itu? Wings apa gitu ya. Pokoknya dia itu jualan sayap ayam. Namanya wings apa saya lupa. Hijau itu. Oh itunya warnanya hijau. Warnanya hijau. Apa namanya temanya hijau kuning. Ibaratnya identitas bisnisnya warnanya hijau lah ya. Hijau, benar. Oke, dan laku. Laku franchise. Tapi mungkin tidak semerakyat Hisana gitu ya, yang mungkin bisa gampang dijumpai dimanapun gitu. Dalam penentuan warna ini, nah teman-teman itu harus memang ada kalau di video kemarin kita bahas brand personality kan. Jadi ciri khas brand kita tuh apa? Nah dikait-kaitnya dengan itu. Oke. Ya contoh misalkan ayam nih. Ayam kita coba deh kita pakai warna ungu misalkan. Kenapa nih warna ungu? Gitu. Ada apa nih gitu? Filosofinya apa nih di balik warna ungu ini gitu. Jadi kita itu nggak cuman sekedar pengen nabrak aja gitu, tapi ada juga ciri khas yang mewakilinya gitu. Iya. Iya misalkan
pedagangnya misalkan janda misalnya gitu kan. Iya. Kayak gitu lah ya. Ini ayam yang dibuat oleh janda yang anaknya banyak misalkan kayak gitu ya. Jadi bisa jadi single mom lah, pejuang misalkan kayak gitu ya. Benar. Memperkerjakan wanita-wanita doang misalkan. Wanita-wanita yang janda misalkan gitu kan. Tidak ada laki-lakinya. Semua pekerja wanita misalkan. Temanya ungu. Itu kan jadi mewakili personality brandnya. Iya benar. Ciri khas brandnya. Iya benar. Enggak cuman ngikutin yang umum aja nih, warna ayam jualannya merah misalnya gitu ya umumnya. Ya. Tapi karena dia punya brand personality-nya tadi, temanya ataupun gagasannya perempuan, bahkan ownernya misalkan janda misalnya gitu ya. Ya udah, ini nih yang merepresentatifkan perusahaannya gitu ya. Ya gitu benar. Oke. Atau misalkan teman-teman jualan ayam lagi misalkan, tapi mencoba halal gitu dari hulu ke hilir, misalkan dari ternaknya, cara menyembelihnya, misalkan pakai bismillah gitu ya, dijamin halal misalkan. Terus pakai warna misalkan hijau, kayak identik dengan keagamaan gitu ya. Iya, karena kan warna bendera Arab Saudi yang ada la ilaha illallahnya warna hijau nih. Ya, hijau putih dengan, kayak gitu. Nah itu bisa tuh. Jadi misalkan halal fried chicken gitu. Nama brandnya apa misalkan terserah lah gitu. Temanya hijau gitu. Itu bisa. Memang mendukung filosofinya gitu. Kenapa warna hijau nih? Karena ini halal. Bahkan dari pemeliharaan ayamnya misalkan. Iya. Ayamnya kita ternak sendiri misalkan. Ya. Kita potong setelah berumur 2 tahun kayak gitu ya. Misalkan terus ternak ayamnya juga dia dibebaskan untuk berkeliaran, enggak cuman kan kadang tuh ada di kandang yang sempit banget gitu kan. Iya. Kayak ya orang juga stres mungkin kayak gitu cuman ya. Kepalanya doang yang bisa gerak. Hewan juga kan punya stresnya sendiri katanya kan kayak gitu ya. Kalau dia bebas kan ibaratnya kehidupannya itu menyenangkan lah ibaratnya. Benar. Meskipun hanya dalam waktu ya idealnya hewan 2 tahun tuh cukup kayak gitu. Benar. Udah dewasa lah kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi dari ternaknya udah sangat syariah misalkan kayak gitu. Dipotong dengan cara syariah juga, membaca bismillah, orangnya terampil yang memotongnya kayak gitu ya. Benar. Sampai nanti ke proses penggorengannya, mulai dari minyaknya halal pastinya ya, nggak ada minyak babinya misalnya gitu ya. Penggorengannya juga alatnya itu yang tidak terkontaminasi minyak babi misalnya kayak gitu ya. Jadi makanya dia menggunakan tema berwarna hijau kayak gitu ya. Nah itu. Enggak harus merah juga. Enggak harus merah juga gitu. Itu mendukung. Nah jadi maksud saya itu adalah teman-teman boleh nih nyebrang dari pemakaian umum. Misalkan tadi bisnis ayam itu identik dengan merah, kita pakai warna lain lah. Tapi memang warna itu mendukung dari budaya si usahanya kita ini. Ya gitu. Oke. Ya identitas gagasan brandnya kayak gitu ya. Benar. Cuman yang paling mungkin PR-nya Jis menurut saya itu ada di delivery pesannya. Iya, ya. Ini yang PR tuh di bisnis kita tuh apa nih ciri khasnya gitu. Kayak tadi misalkan mau memperdayakan perempuan. Nah, untuk menemukan ide itu tuh yang susah gitu. Oke. Iya sih. Iya. Kalau nanti cara menyampaikan pesan mah nanti ada di teknik-teknik marketing lah ya. Teknik marketing. Itu kepiawaian kita berselancar di dunia marketing lah, kreativitas kita lah ya. Meskipun kadang-kadang seolah udah pakai merah aja udah gampang lah, nanti marketingnya udah mirip kayak yang lain kayak gitu ya. Iya. Kayak gitu. Kalau kamu beda warna nanti kamu harus cari lagi cara yang baru misalkan. Tapi apakah akan seperti itu Jis? Misalkan kita warnanya beda nih, warna hijau kayak tadi. Menyampaikan gagasan perusahaan kita tuh jadi berbeda marketingnya atau gimana? Kalau tulisannya ada tulisan ayam gede yang orang pasti mengira itu toko ayam sih. Warna apapun ya. Nah dalam artian gak cuma warna nih, warna mungkin beda, tapi tetap misalkan logonya ada gambar ayamnya, terus misalkan di bannernya ada gambar ayamnya, orang ngeliat tuh oh ini toko ayam goreng gitu, walaupun warnanya beda. Oke, cuman tinggal kita variasi, ya tadi ada kan orang tuh nggak tahu ini tuh
perusahaan ayam yang syariah misalnya gitu ya. Nah, cuman pesan itunya tuh. Orang-orang tuh nggak tahu nih kenapa yang ini outletnya ungu ya gitu. Tuh nggak tahu. Nah, itu yang harus disampaikan tuh. Yang susah tuh menyampaikan itu. Yang itunya ya, yang ciri khasnya ya. Yang ciri khasnya. Oke. Itu yang susah tuh. Tapi ya kalau udah tersampaikan, orang jadi wah ini ciri khasnya nempel banget di otak konsumen ya. Nempel karena nggak ada yang lain nih. Percikan warna ungu outletnya gitu. Iya. Ya kalau yang merah-merah mah ya udah itu mah perusahaan ayam aja lah udah ya, kayak gitu biasa ya. Kan? Ya umum aja kayak gitu, nggak ada ciri khas yang aneh-aneh gitu ya. Benar. Ini dari warnanya aja ungu atau hijau gitu ya. Udah ciri khas kayak gitu ya. Udah ciri khas. Ditambah kalau pesannya nyampe banget tuh, pesan di makna dari warna itu ya. Ya. Filosofi yang kita bawa kayak gitu ya dari warna tersebut. Oke. Nah, dan konsep ini juga bisa dipakai di berbagai bisnis sebenarnya gitu. Nggak harus ke tadi ayam doang gitu, tapi bisa misalkan air minum kemasan dan lain-lain lah. Bahkan ada di luar negeri tuh dia jualan air putih, tapi kemasannya bergambar kayak energy drink gitu, yang tengkorak. Iya. Pakainya pakai kaleng, botol kaleng ya? Kaleng, bener. Jadi dia memang peruntukannya adalah untuk orang-orang yang suka minum energy drink gitu. Itu tuh nggak sehat katanya gitu. Makanya nih ganti aja pakai ini nih, kemasannya sama kok kata gitu. Yang penting kamu tetap punya feeling kayak minum energy drink kayak gitu ya. Iya. Tapi isinya air putih, air yang sehat. Air yang sehat sebenarnya. Nah kita kan sebenarnya pengen mendapatkan sugesti tuh. Sugesti, wah minuman yang berenergi nih, kuat gitu kan. Iya. Sehingga kemasannya tuh dibuat seperti itu. Bahkan di iklan-iklannya pun air putih katanya. Membunuh banyak orang misalkan. Di dalam iklannya pun memberikan fakta-fakta bahwa sebenarnya air putih bisa membunuh orang gitu. Sebenarnya air putih berbahaya gitu ya. Ya, air putih berbahaya itu sebenarnya gitu. Dan kamu meminum itu. Ya. Hebat sekali kamu gitu ya. Ya, itu. Padahal sebenarnya dia pengen orang jadi sehat aja gitu. Iya. Oke. Gagasannya mantep sih itu ya. Gagasannya mantep. Dan delivery dengan kemasan-kemasan yang unik dengan gambar tengkorak padahal isinya air putih gitu. Ya, itu bisa juga tuh. Oke. Menarik ya teman-teman ya. Itu berarti ya tadi ya. Warna itu belum tentu sesuai dengan psikologi, teori-teori psikologi warna lah ya kayak gitu ya. Ya, belum tentu. Yang ya umumnya kita bisa tahu lah disampaikan oleh coach misalkan kayak gitu ya. Itu tuh belum tentu lah ya teori-teori tersebut kayak gitu. Belum tentu. Dalam artian kita nggak boleh terlalu terpaku pada itu gitu. Ada faktor lain juga nih yang bisa menentukan warna kita gitu. Iya. Kayak misalkan tadi pengen beda, terus filosofi dari atau ciri khas dari bisnis kita apa gitu ciri khasnya gitu. Itu bisa diambil juga dari warna itu, nggak harus melulu mengikuti yang udah ada. Gitu. Iya. Nah itu ya teman-teman ya. Gimana? Apakah teman-teman akan ngikutin warna bisnis yang umum? Misalkan teman-teman jualan ayam juga misalkan gitu ya. Atau mau bereksperimen dengan warna-warna yang berbeda kayak gitu ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, serta di share biar bermanfaat buat yang lain. Dan kalau misalkan teman-teman pengen order desain dengan warna yang unik nih. Nah bisa juga nih teman-teman buat yang mau bisnis dan sedang berbisnis dan butuh misalkan di branding ulang, mau branding ulang bang. Bisa dimulai dari desain logo, desain kemasannya, desain outletnya, desain menunya dan lain-lain. Desain untuk keperluan bisnis teman-teman bisa order di Kebun Desain. Selain itu bisa juga sekalian daftar mereknya nih biar mereknya tidak dicuri orang dan bisa difranchise-kan gitu. Iya. Langsung aja buat teman-teman yang mau order bisa langsung hubungi WA yang tertera di layar atau di deskripsi ada juga. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.